kelihatannya. Nah ini ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Nabi Ibnu Abbas, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, qad syibta qala syayyabatni Hud wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasalun wa idza syamsu kuwirat. Ini ya. Bahkan ya Rasulullah, kamu sudah berubah gitu kan. Iya, saya berubah karena bahas surat Hud, surat Waqi'ah, Al-Mursalat ya, surat Amma Yatasalun apa An-Naba ya. Idza syamsu kuwirat, At-Takwir ya. Kalau misalnya surat Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, Al-Juz Amma, An-Naba ya, Takwir itu berkaitan dengan huru-hara akhir zaman ya. Fenomena akhir zaman bagaimana di akhirat. Tetapi surat Hud ini ya lebih, makanya tadi saya angkat surat Hud. Ada yang berkaitan akhir zaman, tetapi banyak yang berkaitan dengan problematika dakwah para nabi terdahulu ya. Selanjutnya ya. Ini ya. Dalam surat Hud tersebut nabi apa saja yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ini penting juga buat kita ya, bahwa nabi-nabi yang yang dijelaskan ya, yang dijelaskan atau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca ya, bukan hanya sebagai pengetahuan ya, tetapi sebagai ibrah. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Ibrah ya, pelajaran ya. Bagaimana dinamika dakwah Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana dinamika Nabi Hud. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anggaplah 7 nabi ini ya. Walaupun para nabi dinamikanya banyak ya di luar surat Hud ya. Anggaplah kita konsen kepada nabi-nabi ini ya. Bagaimana problematika dakwah mereka. Yang ingin saya tekankan adalah para nabi-nabi ini ada problematika dakwah mereka yang sama, tetapi juga ada problematika dakwah mereka ada yang berbeda ya. Apa yang mereka hadapi ya, atau pembangkangan yang mereka hadapi dari kaumnya terkadang tipikalnya sama ya. Ada tabayun, kalau dalam bahasa Arab itu persamaan ya, korelativitas ya, irtibatiyah ya, sinergi ya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam yang menarik, umur beliau berapa coba? 950 tahun ya. Al-Fasanatin illa Qamsina aman, 1000 tahun dikurangi 50 ya. Berarti berapa? 950 tahun. Jadi saya ingin mengatakan, kalau kita sudah anggaplah 900 tahun, baru kita mengatakan innilakum nadhirum mubin ya. Kalau sudah di akhir hayat. Tapi kalau kita baru 1 bulan ya, asal udahlah hayatnya pusing saya, belakang gitu ya. Ini namanya as-sabru ya. Ini namakan as-sabru. Terkadang kita kan ya, betul kita dai ya. Anggaplah kita dai. Terkadang rasa itu dengan berbarengan dengan kesabaran tadi ya. Mustahil orang yang tidak sabaran rasa itu ada ya. Mustahil saya katakan ya. Rasa itu berproses, saya katakan, dengan kesabaran yang lama, dengan mekanisme yang lama akan ada yang timbul yang namanya sekali berdakwah atau dia anggaplah ada keberkahan di situ ya. Sekali melukis 1 miliar gitu kan. Saya melukis bertahun-tahun gitu, nggak ada yang mulik saya gitu kan. Ya, mungkin anak saya mungkin dia dicoret-coret juga gitu kan. Nah, Nabi Nuh ini bayangkan al-fasanatin illa khamsina. Bahkan dalam ayatnya wa auhayna ila nuhin anisna'il fulka bi a'yunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun ya. Jadi itu di endingnya ya. Endingnya apa? Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, "Hai Nabi Nuh, buatlah kapal di atas bukit ya, di dataran tinggi," intinya ya. Itu udah ending ya. Anggaplah sudah umur beliau sudah 18 tahun, 19 tahun ya. Karena proses itu sudah panjang. Jadi Nabi Nuh ini tahu ya. La tadar minal ardi minal kafirina dayyar, la tadar fil ardi minal kafirina. Cucunya seperti itu juga ya. Cicitnya ya Allah entah itu ya. Jadi generasi. Jadi Nabi Nuh ini
mengenal objek dakwah secara detail, siapa kakeknya, siapa bapaknya, siapa anaknya, cucunya dan cicitnya. Nah ini ya, beberapa tafsir mengatakan seperti itu. Nah ini menarik ya. Kita kenal nggak objek dakwah kita? Ya. Terkadang ya hanya sekedar alamat, nomor handphone, ya gitu ya. Tetapi bagaimana tipikal dia, bagaimana keseharian dia, ini yang dinamakan mubin, ya, mubin, ya. Jadi untuk menjadi inzar, menjadi seorang yang mengancam, inzar itu kan mengancam ya, dengan ancaman Allah harus mubin, mekanisme, ya, tidak asal kasih obat, ya, harus diagnosa yang detail, nah ini penting, ya. Nah diagnosa ini, nah itu kan makanya dai itu ada yang mengatakan seorang marketing, ya, ada yang mengatakan dai itu adalah sebagai seorang dokter, ya. Anggaplah sekarang kita mengkorelasikan dai itu sebagai seorang dokter, ya. Anggaplah ada seorang pasien mengatakan, aduh saya sakit perut, gitu kan, sakit perut dan anggaplah sakit perut gitu. Nah dokternya ini dokter palsu, anggaplah seperti itu ya. Langsung dikasih obat mencret ya. Pada sakit perut dia lapar, misalnya gitu kan. Dia macam mati dia gitu kan. Berarti apa? Diagnosanya tidak tepat tanpa keilmuan ya, tanpa keilmuan. Berarti dokter yang tepat itu bagaimana? Dia tanya dulu sudah berapa hari ya, gejala apa saja. Biasanya gitu kan kalau kita dokter itu dokter umum ya, apalagi dokter spesialis ya. Lebih banyak lagi tanya misalnya sudah berapa hari, BAB-nya bagaimana, makanannya apa sebelumnya ya, punya riwayat atau enggak ya, baru diperiksa. Itu pun baru ada diperiksa ininya dan ininya, tapi kan detail diagnosanya. Oh ini anggaplah 70% mengarah kepada penyakit ini ya. Dia pun kalau misalnya agak detail lagi harus dirujuk kepada yang spesialisasi ya. Nah ini berbicara tentang bagaimana diagnosa secara detail ya. Terkadang kesalahan seorang dai terburu-buru dalam menghakimi ya, ini penting ya, dalam ngasih obat ya. Padahal penyakit madu objek dakwah, misalnya ada tokoh masyarakat dia korupsi, anggaplah gitu ya. Anggaplah ada masyarakat tertentu indikasi atau secara madhab seperti ini ya, langsung diobati dengan kalian jangan seperti ini ya. Nah itu terlalu terburu-buru ya. Coba diagnosa kenapa tokoh masyarakat tersebut melakukan ini ya secara detail. Berarti kan penyakitnya apa? Penyakit hatinya. Nah ini penyakit hatinya berarti ini terlalu ujub atau terlalu ini ya, atau kepada personal tertentu ya, atau dalam dunia pendidikan seperti terkadang ya ada bimbingan konseling ya, atau bimbingan konseling ya, yang dia harus mengetahui detail permasalahan daripada siswa ya. Kalau dia salah diagnosa berakibat fatal kepada anak tersebut di masa depannya ya. Bagaimana kita seorang dai, kita ingin memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, tetapi tanpa kita sadari kita telah memberikan bahaya kepada masyarakat itu ya. Contoh kecil tadi itu yang kadang surga neraka putih hitam itu kan langsung diagnosa kita ya kan, tidak. Bahkan ranah-ranah fikih ya yang debatable, yang maksudnya dalam ranah toleransi, tetapi masuk ke dalam ranah ya hal yang paten, ini kurang layak ya. Misalnya apa yang fikih, ranah fikih kunut, yang kunut yaitu klasik ya, misalnya agak kunut yang enggak, yang kunut bid'ah kafir, anggaplah seperti itu. Ya, padahal ini kan debatable, fleksibel ya. Mau kunut silakan, mau tidak kunut silakan ya. Yang berdosa siapa? Yang enggak kunut, yang enggak sholat subuh ya, bangunnya jam 2 siang gitu kan. Itu kan dosa ya. Baru tadi pagi saya ngisi ibadah di mana? Reflesia, di reflesia ya. Jadi itu ya. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita mempunyai rasa dalam berdakwah tersebut dengan proses waktu, dengan mekanisme yang panjang ya. Nah rasa tersebut kita akan mendapatkan inayah. Nah inayah atau pertolongan, taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika rasa itu sudah datang ya. Makanya ada seorang dai di Mesir sana ya,
Kalau yang lebih familiar itu Kiai ya, Kiai Hasan ya kalau dikatakan. Jadi Kiai Hasan ini sangat luar biasa berdakwahnya ya. Ketika dia bisa mengucapkan perkataan tertentu, dia misalnya berhubungan dengan para pemuda, ya, dia melakukan pendekatan sesuai dengan tipikal daripada pemuda tersebut. Diajak main futsal dan lain-lain, ya. Anak muda itu diajak dicekokin, apalagi sekarang ya dengan era milenial, apalagi ada era terbaru Z ya, kalau nggak salah ya, Z, Alpha dan lain-lainnya, itu nggak bisa. Misalnya saya seperti ini gitu kan, harus kalau bapak kan karena ya di atas milenial lah gitu kan, kolonial gitu ya. Atau mantan milenial gitu. Nah, mungkin masih bisa dengan metode saya sedikit mungkin ada diskusi ya. Tapi kalau milenial sana itu terkadang kita harus banyak mendengar ya, terkadang ya dengan simulasi tertentu ya. Nah, ini kan berkaitan dengan rasa tadi ya. Bagaimana rasa itu luar biasa tadi ya. Nah, Nabi Hud ini tadi intinya adalah mubin tadi ya. Kenapa ada mubin, tidak nadir saja? Berarti kan mubin ini adalah diagnosa yang detail ya, diagnosa yang detail sehingga kita layak untuk mengatakan saya hanya petugas Allah untuk memberikan ancaman ya, menyampaikan ancaman Allah ya. Itu pun secara mubin. Mubin itu maksudnya adalah detail secara diagnosa ya, tidak asal mengatakan si fulan sombong, si fulan maksiat, si fulan ini, si fulan itu. Harus diagnosa yang detail. Bahkan dalam fikih kita tidak bisa mengatakan si fulan berzina kecuali dengan berapa? 4 syahid. Syahidnya itu harus melihat dia berzina benar-benar ya, harus dilihat ya. Itu sampai detailnya ya, apalagi dalam dunia dakwah, dunia sosial ya. Margin kesalahannya mungkin 0,5 atau dalam dunia sosial Pak Eci, 0,5 itu adalah 100 kali eksperimen 5 kali boleh salah gitu ya. Tapi kalau dalam dunia kedokteran, engineering itu 0,1 ya. Dari 100 percobaan harus 1 aja salahnya ya. Dia masih ya, itu pun 0,5 itu udah tinggi juga gitu kan, harus terus gitu. Nah, Nabi Hud bagaimana? Nabi Nuh ya, Nabi Hud ya. Nah, itu tidak jauh berbeda ya. Jadi saya secara tidak mendetailkan para nabi ini ya, secara gambaran umum saja ya, yang bisa saya jelaskan ya. Nanti akan biar tanya jawabnya biar lebih hidup ya. Nabi Nuh ya, jadi intinya Nabi Nuh ini bagaimana kesabarannya, bagaimana proses dan mekanismenya sudah dilakukan sehingga rasa itu sudah mulai timbul, sehingga layak untuk mengatakan nadhirun mubin ya, dengan diagnosa yang luar biasa. Diagnosa itu yang detail itu sampai mengetahui cucunya, cicitnya, anaknya, bapaknya, kakeknya. Bayangkan seperti itu ya. Itu dari Al-Quran ya. Kita terkadang terburu guru. 1 bulan seakan-akan kita sudah mengenal dia ya. 1 tahun sekarang sudah mengenal dia. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berdakwah di Thaif dilempari batu, kotoran dan lain-lainnya ya. Padahal yang marah bukan Rasulullah, siapa? Malaikat ya. Padahal malaikat kan nggak punya emosi, gitu kan? Malaikat itu nggak punya emosi ya, nggak punya hawa nafsu ya, nggak punya hawa nafsu. Tetapi nggak berarti kan bukan karena ini, tapi karena memang nggak suka aja seorang nabi, orang yang paling mulia digituin gitu kan. Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan dari anak cucu mereka ada yang beriman. Benar, sekarang Taif itu ya, walaupun sekarang dengan modernisasi Saudi ada yang mulai bergeser lagi ya, dengan Halloween-nya dan lain-lainnya ya. Nabi Hud, Nabi Soleh seperti itu juga ya. Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Syuaib, Nabi Musa ya. Jadi intinya mereka menghadapi problematika dakwahnya masing-masing, lawan dakwahnya masing-masing. Saya yakin kita pun tidak jauh berbeda dengan mereka. Bisa jadi sosial masyarakat kita. Jadi ya, dari konklusi dari surat Hud ini, kalau kita belum dimusuhi, jangan mengatakan kita dai ilallah ya. Tapi kita jangan cari musuh, gitu kan? Kalau gitu kata Ustaz Hendra, kalau kita belum
dimusuhi, kita belum jadi dai Allah, cari musuh ya, tempeleng orang mana gitu kan, kayaknya dimusuhin, enggak juga gitu kan. Kolonial. Tetapi apa? Maksudnya adalah konsep dasarnya adalah kita tidak mencari musuh ya, tetapi secara natural, secara fitrah, orang yang membawa misi kebaikan pasti ada musuhnya. Siapa yang memusuhinya? Syaitan. Orang yang membawa misi kejelekan. Di dunia ini ada dua saja ya, da'i ilallah wa da'i ila ghairillah gitu kan. Da'i kepada Allah, ada da'i kepada selain Allah ya. Hawa nafsu, jin, kifrit, setan ya, itu da'i ila ghairillah ya. Da'i kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan kebaikan di sosial masyarakat, mustahil tidak ada yang tidak memusuhi juga. Ada saja ya, sunatullah itu ya. Nah, tetapi kita tentunya tidak mencari musuh. Tetapi ketika ada orang yang memusuhi kita, bukan karena kepribadian kita, akan tetapi karena misi kebaikan kita, nah itu ya berarti kan sudah merasa tenang lah. Oh, berarti kita dakwahnya alhamdulillah sudah bagus gitu kan. Tetapi kita juga harus mempunyai pendekatan tertentu kepada orang-orang tersebut ya, sebagaimana Rasulullah melakukan pendekatan kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah ya. Jadi kita lihat juga, kita diagnosa ya, kita pelajari ya, oh si fulan ini backgroundnya seperti ini ya, seperti ini, titik masuknya lewat mana? Oh lewat sini ya. Bayangkan Rasulullah sampai seperti itu ya. Seorang Abu Sufyan, kenapa bisa masuk Islam ya? Abu Sufyan adalah seorang terhormat ya, orang kaya, pejabat lah, kalau seperti itu, pejabat kayak pejabat zaman sekarang ya. Jadi tidak bisa disamakan dengan cara dakwahnya dengan mendakwahi seperti Bilal bin Rabah atau Zaid bin Harisah ya, yang notabene adalah budak ya, notabene adalah kalangan rendah ya, kasta, kalau main kasta rendah lah bawahnya, tapi dalam Islam tidak ada kasta. Nah, caranya Rasulullah ketika Fathu Makkah, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan dia aman ya. Yang siapa yang dengan nama Abu Sufyan dia aman. Abu Sufyan langsung saya masih dianggap nih gitu kan. Nah, ini tidak lama dari situ dia masuk Islam ya. Jadi ikut perang dan adanya mati syahid ya. Walaupun bagaimana kan dari sejarah perang Badar itu kan dari kafilahnya Abu Sufyan itu, perdagangannya Abu Sufyan itu. Tapi itulah bagaimana Allah Subhanahu wa taala yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, memberikan hidayah kepada orang tertentu, menyesatkan orang tertentu, tentunya dengan ikhtiar kita sebagai seorang dai-nya. Semuanya tidak jauh berbeda ya. Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Lut bisa dilihat di dalam surat Hud ya. Nah, selanjutnya, nah pengertian dai ya. Dai berarti baru 45 tadi ya. Ini baru 45 ya, atau saya yang salah? Ya, jadi intinya tadi gambaran umum ya, bagaimana seorang dakwah. Nah ini tidak saya detailkan. Tadi Allah sudah paham ya dalam 12 pertemuan. Saya kirain dai sudah tahu dai itu siapa gitu kan, mengajak ya secara bahasa, secara istilah ya, intinya mengajak kepada Allah ya. Selanjutnya.